Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ebes Supriyanto. Dalam hal ini saya akan sharing beberapa pengalaman ya, saya dengan teman pembelajaran saya, yakni Mas Aziz Aminuddin ya, seorang hipnoterapis dan instruktur resmi dari EBH, gitu ya. Beliau mungkin sama ya secara sertifikasi, cuma secara keaktifan beliau lebih aktif ya. Dari 2012 sampai sekarang aktif, sedangkan saya sudah hampir 7-8 tahun sudah enggak ya, karena saya sekarang tinggal di kampung dan mengabdikan diri di desa seperti itu ya. Beberapa saat lalu saya bikin 2 video ya, yang intinya kedua video itu pengalaman saya bertemu beliau, bertandang ke sini ya, beliau sharing tentang pengalaman hidupnya, kisah cintanya ya, dan pengalaman-pengalaman beliau tentang menangani beberapa kasus yang klien hadapi dan beliau atasi dengan begitu ciamik ya. Ada salah satu hal yang perlu ditekankan karena ini sangat penting, yakni dengan kata-kata. Itu penting ya, baik kata-kata yang terucap maupun yang terlintas di dalam pikiran, apalagi yang dirasa dalam hati, seperti itu ya. Karena beliau juga sharing seperti pengalaman beliau ketika mengucapkan sesuatu ya, itu tahu-tahu benar seperti itu. Seperti kisah cinta beliau terhadap kekasihnya ya, terhadap pacarnya. Nanti suatu saat mungkin kalau kita nggak jadi, mungkin kamu dengan orang lain saja. Saya ikhlas. Tahu-tahu dengan tidak diduga dan dinyana itu terjadi seperti itu ya. Cuma beliau menghadapinya dengan excellent ya. Beliau betul-betul ikhlas merelakan dan beliau pindah haluan dengan mencari jodoh yang lain seperti itu ya. Apalagi kemarin seharian ya, dari jam setengah 10 sampai jam setengah 4 saya ikut nimbrung di kelas basic hipnoterapi beliau ya. Kebetulan mengadakan privat hipnoterapi di salah satu rumah makan di daerah Kota Baru Brebes ya. Di situ saya dengan niatan tidak ada apapun selain untuk mendapatkan circle yang positif. Karena yang saya rasa sekarang ini karena ada kegalauan ya, yang menurut saya itu hanya receh. Apalagi saya sudah dewasa ya, sudah umurnya sudah mapan, terus juga saya punya keilmuan-keilmuan, seharusnya jangan terjebak hal-hal seperti itu. Dan beliau menyadarkan saya, makanya saya ingin mendekatinya dengan untuk menyerap energinya agar mendapatkan vibrasi positif dan tentunya lebih berdaya seperti itu. Jadi ya anchornya tinggal dimunculkan. Alhamdulillah ya, salah satunya adalah kata-kata. Padahal beberapa tahun silam saya sering mengajarkan ada kalimat negasi. Semisal seperti kepada anak-anak, semisal ada anak-anak yang bandel ya, jangan mengatakan kamu jangan bandel. Nah itu yang masuk di pikiran bawah sadar anak itu adalah bandel. Tapi katakan ketika bandel, kamu jadi anak yang baik ya, yang nurut dan segala macam. Kamu dasar pemalas misal. Nah, itu diganti dengan kamu jadi anak yang rajin ya, itu. Kamu jangan jadi anak yang tidak rajin, tapi yang rajin ya. Itu akan memasuk bawah sadar anak-anak, itu akan terekam menjadi anak yang rajin. Itu penting. Jadi kata-kata jangan dan tidak itu tidak berpengaruh terhadap mereka ya. Jadi ketika mengatakan jangan malas, yang masuk adalah malas, makanya kita katakan dengan rajin, pandai, cerdas dan segala macam yang akhirnya menjadi lebih baik. Dan yang terpenting adalah labeling, melabeli anak kamu anak bodoh, kamu anak yang pemalas, kamu anak yang nakal dan segala macam, itu negatif termasuk terhadap diri kita. Diri kita kan aduh saya ini orangnya minderan, aduh saya ini orangnya suka menunda-nunda, saya ini orangnya pemarah, saya orangnya putus asa dan sebagainya.
itu sangat-sangat kurang baik karena itu negatif. Tapi ketika ada kata-kata semisal, aduh saya orangnya gagal, katakan bahwa oh saya perlu banyak belajar gitu. Oh ini menantang nih, yang saya perlu banyak belajar dengan ini gitu ya. Itu terpenting buat diri kita sehingga hati-hati dengan kata-kata kita. Semisal ada kejadian sesuatu ya yang mungkin kurang baik terhadap kita, jangan aduh saya ini galau, aduh apalagi berulang-ulang, itu repetisi yang otomatis masuk ke bawah sadar. Kita ngomong galau terhadap diri, ngomong terhadap teman, terhadap lingkungan, akhirnya lingkungan itu menguatkan bahwa kita ini galau. Itu penting banget tuh sharingnya Mas Ajis kemarin di kelas ya. Selain hal-hal tertentu yang lainnya mungkin tidak bisa saya bahas di sini karena saya menghususkan diri tentang kata-kata, ya kan. Ada kata-kata dari orang besar ya, mungkin Mahatma Gandhi atau siapa, bahwa kata-kata yang kita ucapkan akan terekam dalam pikiran, dan kita pikiran itu akan terekam menjadi sebuah perilaku ya. Perilaku kita jika kita lakukan berulang-ulang maka akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah nasib kita ya kan. Misal saya ini saya pemalas ya, akhirnya terekam dalam pikiran menjadi pemalas. Perilaku juga kita malas ya kan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang malas ya kan, akhirnya menjadi nasibnya itu seperti itu. Pemalas itu seperti apa ya, dalam artian malas yang untuk berbuat positif ya, untuk produktif, untuk bekerja ya, dan hal-hal positif lainnya. Tapi kalau kita malas dalam hal untuk melakukan hal yang negatif, itu baik ya, malas untuk mabuk, malas untuk berbuat maksiat dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita, karena kata-kata itu adalah sebuah doa. Kata-kata itu seperti Pak Prasetyo Brata mengatakan mantra, mengubah nasib dengan kata-kata. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama belajar agar hati-hati dalam berkata. Karena kata-kata itu adalah doa, maka kita lakukan kata-kata yang lebih positif, yang lebih berdaya, sehingga alam semesta merekamnya ya, alam semesta sebagai produk ciptaan Tuhan itu merekamnya dengan baik ya. Ketika kita memancarkan kata-kata yang positif, pikiran dan perasaan juga kita positif dan akan mendatangkan hal-hal yang positif bermanfaat untuk kita. Seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.